Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-9. Ya nggak sih, ke-9? Yes. Oke. Halo semuanya. Apa kabar? Pastinya sebulan ini kayaknya banyak banget yang terjadi ya. Highlight pertama sih apa ya? Banyak kabar yang agak kurang enak gitu loh datang dari Indo. Em, Iya, terkait COVID tentunya. Jadi ini langsung to the point aja ya. Jadi ini udah bulan Juli, akhir bulan Juli. Sebulan ini tuh kayak apa ya, dengar kabar orang terdekat kena COVID tuh banyak banget ya. Terus salah satunya adalah suamiku sendiri. Jadi suamiku kena COVID beberapa minggu lalu, tapi alhamdulillah beberapa hari kemarin udah tes rapid dan hasilnya udah non reaktif. Jadi alhamdulillah udah sembuh. Ya tentunya shock ya, jadi waktu kemarin tuh sebenarnya suami sempat kayak bilang nggak enak badan segala macam, cuma saya sendiri nggak kepikiran ada COVID gitu loh, karena kayak ngerasa ya emang capek aja gitu kan, tapi kemudian ya ternyata berobat ke klinik dan disuruh tes dan ternyata reaktif gitu. Nggak cuma suami juga, ada teman-teman terdekat juga kena gitu, tapi alhamdulillah kayaknya udah membaik juga gitu. Jadi itu yang penting ya, maksudnya kondisi terus membaik gitu. Jadi ya sekarang tuh benar-benar harus banyak berdoa dan udah pasrah aja gitu ya. Jadi kayak apa ya? Emang apa ya? Kondisi pandemi ini benar-benar apa ya? Setiap minggu atau setiap detik atau setiap harinya tuh selalu kayak ada sesuatu yang untuk dijadikan bahan refleksi gitu loh. Yang sesimpel yang kayak kita tuh selalu diingetin lagi kalau kita tuh bisa mati kapan aja, kalau kita apa ya, iya apapun tuh bisa terjadi gitu loh. Jadi udah bener-bener sekarang tuh udah lepas aja gitu, nggak usah artinya kita bisa mungkin bikin rencana, tapi pada akhirnya kita tahu semua itu mungkin aja nggak terjadi, mungkin terjadi gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Mmm, itu aja sih mungkin, kabar yang kurang baik datang dari Indo, tapi alhamdulillah kalau di sini, nggak begitu apa ya, yang nggak segitu parah, nggak separah di Indo gitu kan. Dan alhamdulillah di satu sisi lain kalau bicara soal COVID, this month I got my first and second vaccination, yeay. Jadi alhamdulillah, apa namanya, saya udah vaksin 2 kali, 2 shots, dan vaksinnya mungkin banyak yang nanya apa, of course Pfizer. Jadi di sini, vaksin yang dipakai kalau di Jepang antara kalau nggak Pfizer, Moderna gitu. Jadi, 2 ini salah satu ternyata jadi lucunya tuh saya tuh juga nggak gitu ngeh ya, maksudnya vaksin tuh apa jenisnya, khasiatnya gimana gitu, tapi sejak, dapetin suntikan pertama tiba-tiba langsung browsing gitu, kayak ngecek-ngecek jenis vaksin, nge-compare gitu, dan ternyata Pfizer itu salah satu vaksin dengan efficacy rate tertinggi gitu. Jadi efficacy rate-nya itu sekitar 96% ya. Efficacy itu kemanjuran ya, jadi mungkin keampuhan si vaksin untuk melawan COVID gitu. Dan kedua tuh Moderna, kemudian ke bawah-bawahnya apa AstraZeneca, Sinovac, dan sebangsanya gitu. Dan cerita sedikit pengalaman vaksin, jadi, saya tuh vaksinnya di satu klinik di Kyoto dan, saya alhamdulillah dapat jatah vaksin dari tempat baito saya gitu. Jadi saya kan lagi, kemarin-kemarin sempat baito ngajar di TK gitu kan, dan ternyata guru tuh dapat jatah gitu dan saat itu waktu dapat info kalau guru itu dapat jatah vaksin, waktu itu belum ada info dari kampus karena emang kampus Kyoto University juga mau nyediain vaksin buat seluruh staf dan mahasiswanya, tapi infonya belum ada. Akhirnya saya mikirnya ya udah karena udah ada tawaran lebih awal, saya ambil ambil yang di klinik itu gitu, yang dari jatah dari tempat kerja part-time gitu kan. Dan, waktu suntikan sebenarnya deg-degan juga sih, waktu disuntik karena kan sering dengar cerita kalau habis vaksin tuh efek-efeknya segala macam ya. Ya kayak mikir aja takut kenapa-napa, apalagi kan saya juga sendiri di sini kan. Ternyata suntikan pertama tuh nggak berasa apa-apa, cuma linu sedikit di area suntikan. Waktu itu kayak waktu itu vaksinnya selalu setiap Jumat sore, jadi untungnya jadwalnya Jumat sore, jadi bener-bener apa ya, ngeset Sabtu Minggu tuh udah waktu break aja gitu loh, jadi nggak ada rencana buat main-main gitu kan. Jadi waktu suntikan pertama tuh bener-bener nggak ada berasa apa-apa sih, bener-bener kayak cuma linu sedikit. Nah, kemudian yang suntikan kedua
entah kenapa waktu suntikannya sendiri pas proses disuntiknya itu kayak berasa sakit gitu loh lengan. Kalau suntikan pertama tuh nggak berasa, cuma kayak sedikit di apa ya, kayak kena semut gitu ya, digigit semut gitu, tapi kalau yang kedua tuh berasa sakit dan tiba-tiba langsung linu gitu. Terus habis itu yang saya kaget tuh kayak keluar darah gitu loh dari suntikannya itu. Si dokternya kayak ngomong "Daijobu, daijobu" gitu, kayak daijobu itu artinya nggak apa-apa gitu loh. Jadi intinya ini nggak masalah gitu. Akhirnya dia kayak kasih kapas ngebersihin darahnya, terus udah akhirnya diplester gitu. Terus kemudian si dokternya bilang, "Ini bakal 4 sampai 5 hari sakitnya gitu, jadi siap-siap aja," gitu. Terus udah gitu juga disuruh siap-siap di apa, nyiapin apa, obat pereda nyeri ya atau ibuprofen atau apapun itulah gitu. Jadi, udah sedia sih karena saya emang punya obat penahan nyeri kalau lagi dapet, jadi pakai yang itu ternyata boleh sama dokternya gitu. Dan ternyata pas habis vaksin yang kedua, besok paginya sampai sampai jam 2 siang tuh nggak berasa apa-apa, maksudnya cuma linu aja, pegel aja di sini, pegel, tapi bener-bener nggak ada gejala demam, nggak ada gejala apa gitu. Ternyata jam-jam 3 pokoknya sorean lah, jam 3 4 sore badan mulai anget dan akhirnya malamnya tuh agak demam gitu. Jadi bener-bener kayak nggak enak badan badan suhu tuh naik lah gitu, dan akhirnya ya udah akhirnya mulai berasa nih efek dari vaksinnya dan, sempet minum, obat pereda nyeri satu satu tablet gitu dan dibawa tidur, terus ternyata alhamdulillah besoknya udah enak gitu, jadi udah nggak kenapa-napa, dan habis itu udah nggak ada apa-apa lagi, jadi kayak bener-bener alhamdulillah banget, badan tuh sangat apa ya, suportif gitu ya, maksudnya nggak gitu ini banget gitu, tapi sebenarnya, dengar-dengar kalau ya tadi, kalau tubuh kita bereaksi ada efek samping itu sebenarnya artinya bagus, artinya ya vaksinnya tuh lagi bekerja gitu loh, dan badan tuh mencoba ngerespon gitu. Tapi sempat deg-degan juga waktu waktu saya pas, keesokan harinya bangun nggak berasa punya efek, itu juga malah jadi deg-degan, kayak kayak ini vaksinnya masuk apa enggak gitu kan, kayak kepikiran gitu, tapi ternyata ya mudah-mudahan alhamdulillah sih kayaknya udah bekerja di dalam gitu. Satu sisi dari setelah vaksin ini sebenarnya saya tuh sebenarnya salah satu orang yang nggak gitu suka pakai masker. Jadi bukan orang yang pro selalu nutup ini karena nggak tahu ya, engap ya, saya sendiri kan emang nggak suka juga ya, maksudnya nafas juga udah pendek gitu, jadi nggak suka udah nafas pendek ditutup lagi pakai masker kan. Jadi sebenarnya jujur pengen banget cepet-cepet nggak pakai masker, tapi kayaknya di sini belum memungkinkan untuk bisa lepas masker, jadi mau nggak mau harus tetap pakai masker meski udah vaksin 2 shots. Tapi entah kenapa ada sedikit rasa-rasa relief aja sih, maksudnya dibanding sebelumnya yang agak-agak waspada kalau kalau lagi di luar gitu, tapi sekarang kayak apa ya, ya tetap maskeran, tetap waspada juga, tapi agak lebih tenang sedikit gitu, karena berasa sudah ada protection di dalam badan gitu, dan mudah-mudahan sih ya soon gitu ya, maksudnya bisa cepat lepas masker gitu. Udah udah nggak enak banget sebenarnya kalau pergi-pergi maskeran gitu kan. Seperti itu. Dan, pengen bahas apa lagi ya? Kita masuk riset dulu deh ya. Mmm, Progress riset, karena this journal is all about my study. I'm kidding, nggak juga, jadi apapun itu bisa di-cover. Bulan Juli ini I feel like I make kind of stepping stone. Jadi satu satu ketika, jadi kan sebenarnya saya udah punya PR tuh sebelumnya, jadi udah dikasih PR sama supervisor saya gitu untuk bikin gini. Terus akhirnya saya submit dan kemudian dia ngajak video call, dan dari video call itu entah kenapa I just feel very positive. It's like I made some progress and I think my supervisor admitted, like he said, like, I think this is such a good moment. It's like you just made a research breakthrough. Like, I don't know, I just feel flattered by hearing his comment, because I feel like jadi profesorku tuh kayak bukan tipe-tipe yang mudah ngasih komplimen gitu loh. Jadi dia um, jadi makanya kalau dengar sesuatu yang kayak ada sedikit komplimen tuh kayak seneng gitu loh. Jadi bukan yang tipe-tipe banyak bilang, oh ini bagus 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 gitu loh. Jadi dia kalau dia bilang ya nggak oke, kalau misalnya kayak lagi ngomong ke mana-mana, dia mukanya langsung berubah, kelihatan banget kayak, "Lu ngomong apa sih?" Gitu loh. Jadi makanya senang banget pas dia kemarin bilang, kayaknya, mmm, apa ya, progres riset saya udah kayak mulai ngerucut dan udah kayak mulai tahu apa yang mau di-execute segala macam gitu. Jadi, mmm, I think I take it as a compliment, dan tapi ya setelah itu tentunya ada segudang PR yang harus saya kerjakan.
Dan di luar itu, di luar dari PR riset yang sebenarnya juga masih banyak banget dan belum beres, saya juga udah mulai nyiapin untuk project yang Water Champion yang udah pernah saya bilang, rencananya officially bulan depan, awal Agustus depan officially project Water Champion yang kita dapat dana hibah dari Australia akan jalan dan mudah-mudahan itu bisa di-frame juga buat risetku dan itu masih dalam proses karena profesor saya pengen pokoknya kalau mau include mau tap in ke project itu ya kita harus saya sendiri harus punya framework yang benar. Jadi artinya harus separated gitu loh. Jadi nggak bisa kayak cuma ngikut-ngikut apa yang dikerjain project gitu. Kurang lebih gitu sih. Dan intinya kalau riset I just feel like I'm in the not in the zone but I'm on the track, I guess. I think it's good to have this kind of self affirmation like I'm on the track. Even though like jadi ada meme juga lucu banget tuh. Iya intinya kayak gambarnya tuh ya pokoknya ada pertanyaan gini, how's your research? Terus jawabannya it's on the track. Tapi itu kayak gambar tracknya tuh jadi kayak ada rel kereta tapi rel keretanya udah munyer-munyer pokoknya nggak berantakan gitu loh, bukan rel kereta lurus gitu, jadi tapi kayak amburadul gitu, jadi kayak nyentil banget sih sebenarnya. Ya kayak gitu dan ya insya Allah sih mudah-mudahan ini apalagi bentar lagi udah mau masuk tahun kedua, mudah-mudahan ini bisa jadi ya salah satu penyemangat lah untuk proses yang berikutnya gitu. Dan speaking of season, like this July is like very official summer dan ternyata benar apa kata orang-orang ketika ya kayak misalnya udah banyak banget deh yang bilang karena saya belum pernah pergi ke Jepang atau ke negara Asia Timur di musim panas. Dulu pernah sih ke Cina tapi nggak summer banget sih, masih agak-agak spring ya. Cuma dengar-dengar tuh di Jepang sama Korea kalau summer tuh panas parah dan panasnya tuh panas lembab gitu loh. Jadi benar-benar yang kayak badan tuh basah gitu loh, nyengat banget gitu. Ya udah banyak bilang ya agak-agak nakut-nakutin juga gitu, tapi dan ternyata bener banget. Jadi bulan Juli ini bener-bener udara tuh panas minta ampun dan akhirnya tuh, yang awalnya saya biasa jarang pakai AC karena AC juga bukan bukan juga karena alasan hemat energi juga, tapi kadang nggak enak juga kalau AC kelamaan gitu. Awalnya saya tahan-tahan nggak pakai AC, tapi kemudian akhirnya di bulan ini I just gave up and I tried to turn on the AC, terus, gimana ya, kayak akhirnya ngerasain banget misalnya kayak bangun bangun pagi nih ya, jadi sekarang tuh bisa bangun lebih pagi juga gara-gara udah gerah banget. Jadi bener-bener kayak bangun tuh badan tuh basah gitu loh, jadi kayak basah keringet gitu saking kayak sumuknya gitu. Terus kemudian kalau pergi mandi tuh misalnya, habis mandi tuh kayak cuma jeda berapa menit tuh udah kayak badan tuh kayak udah muncul keringet-keringet kecil gitu loh. Jadi emang bener-bener lembabnya lembab banget gitu loh dan, eee, apa iya, apalagi kalau sepedaan sekarang udah berasa, nyengat banget. Jadi kalau dari tempat tinggal ke kampus gitu kan, sepedaan kan lumayan ya hampir 3,5 kilo gitu kan. Jadi bener-bener nyampe nyampe mana, nyampe lab tuh yang langsung kayak kepanasan banget kayak dan emang agak serem sih takutnya juga kena heat stroke ya. Jadi karena kesengat matahari terlalu lama gitu. Jadi memang harus ngejaga ini banget dan pastinya harus banyak minum. Dan sekarang tuh kayak saya udah hampir tiap hari minum yang namanya minuman ion ya, kayak Pocari Sweat gitu-gitu kan. Bener-bener hampir tiap hari gitu loh, maksudnya kayak ketergantungan banget. Karena iya, jangan sampai kayak jatuhnya lemes gitu loh. Terus ya udara panas gini, summer gini juga salah satu ciri khas dari summer di Jepang tuh adalah suara bukan jangkrik ya, suara namanya cikadas apa cicadas gitu, cikadas ya. Jadi kayak semacam serangga yang nempel di pohon dan dia bikin suara, pokoknya kalau bisa kalau tulis di YouTube misalnya Summer Sound Japan gitu, ada suara kayak krik-krik tapi berisik banget. Nah, itu tuh bener-bener ciri khas suara summer di Jepang gitu loh dan ternyata suaranya tuh emang kayak nostalgic gitu loh kata orang-orang kayak mungkin yang pernah punya experience summer di Jepang tuh memang kalau kita dengar-dengar tuh suaranya berisik dan kayak ganggu banget gitu ya, karena benar-benar hampir seharian gitu suaranya muncul.
Tapi ternyata mungkin one day gitu loh, ketika udah misalnya saya balik ke Indo dan kemudian nggak ngalamin summer di Jepang, kayaknya mungkin akan kangen gitu loh, dengan suara-suara, cikadas itu yang berisik banget gitu. Itu sih. Intinya bener-bener minta doanya semoga survive di bulan summer ini, dan kegiatan perkuliahan udah hampir mulai beres. Jadi kalau di kelas saya yang saya pegang jadi asisten, udah tinggal minggu depan, udah tinggal minggu terakhir, habis itu ya kayak officially libur panjang ya, meski sebenarnya mah kalau buat anak S3 mah ya libur nggak libur kayaknya nggak ini juga gitu loh. Yang ada kalaupun liburan juga ada rasa-rasa bersalah dikit gitu kan, kenapa gue jalan-jalan gitu. Tapi tentu saya akan jalan-jalan, jadi nanti akan diceritakan ya di jurnal berikutnya saya akan kemana, yang pasti stay tune. Karena emang penting untuk ya take days off gitu. Dan entah kenapa summer ini juga kayak saya jadi belajar refleksi kalau it's okay to take everything slowly gitu loh. Jadi nggak harus gerasa-gerusu, dan ya intinya just having like enjoying the art of slowing down is actually I think my word right now. So, and meski berkeringat karena panas, saya juga mencoba berkeringat dengan cara lain, yaitu dengan berolahraga. Jadi kayaknya nih udah hampir kayak 3 minggu lebih ya, saya mulai konsisten olahraga, ya nggak olahraga berat ya, exercise dengan cara dancing. Jadi kebetulan kan saya punya ada Nintendo Switch, yang di dalam Nintendo Switch kan ada game namanya Just Dance. Dan sebenarnya game-nya udah ada dari dulu pas pertama beli Nintendo tuh udah punya, tapi entah kenapa sekarang tuh udah lebih sering banget make Just Dance buat exercise pagi gitu. Dan ternyata memang ada efek yang berasa banget ya dengan rutin exercise ini gitu. Kayak padahal cuma kayak 6-7 lagu lah per hari gitu tiap pagi. Ternyata efek setelah setelah olahraganya itu berasa banget gitu loh. Kayak badan kayak on aja gitu, terus nggak gampang lemes banget gitu. Ngantuk mah ada, tapi kayaknya nggak kayak nggak tahu, ada bedanya aja kalau antara olahraga dan nggak olahraga. Pasti tentunya sudah ini ya, sudah ada buktinya lah gitu, maksudnya orang lain juga ngerasain gitu. Dan kemudian iya, badan juga berasa ringan, meski kalau ngaca juga kayak nggak berasa kurus juga, tapi entah kenapa badan kayak berasa ringan aja sih. Jadi, tapi sebenarnya kalau dari segi berat badan sebenarnya sempet turun sekian kilo, tapi kemarin tuh ngerasa ngerasa kenapa turun tuh bukan karena olahraga, karena sakit. Jadi kemarin kan sempet sakit. Jadi mungkin ya makannya agak berantakan, jadi akhirnya berat badan turun gitu. Tapi ya ketika tahu berat badan turun kayak, lumayan nih bisa di-keep up, bisa diturunin lagi, sedikit lagi. Jadi biar lebih enak aja gitu. Ya bukan untuk kurus banget ya, tapi pas aja gitu. Itu, kemudian ya karena bicara soal summer juga, tentunya kalau yang namanya Jepang tuh pasti nggak lepas dari yang namanya perhelatan kebudayaan gitu ya. Dan Kyoto tahu ya, salah satu Kyoto, jadi ini adalah background Kyoto, jadi ini daerahnya adalah namanya apa ya? Bukan Sanenzaka sama Ninenzaka ya. Jadi ada daerah namanya itu sebelahan Sanenzaka sama Ninenzaka. Nah, daerah ini entah Sanenzaka atau Ninenzaka. Jadi ini kayak jalanan yang benar-benar kanan kirinya rumah-rumah tradisional Jepang, tapi yang sekarang kemudian diubah jadi tempat wisata. Jadi rumah-rumah itu ya kayak jadi restoran, jadi ya tempat-tempat oleh-oleh kayak gitu. Dan tentunya Kyoto karena Kyoto adalah kota yang penuh budaya dan memang paling tua ya, maksudnya jadi mereka tuh punya banyak banget event-event, dan salah satu event andalan mereka di bulan summer adalah Gion Matsuri. Yeay. Nah, Gion Matsuri ini itu seharusnya diadain setiap tahun. Jadi sebenarnya tuh sejak corona itu saya sebenarnya udah nggak gitu yang namanya update kayak, iya akan ada kegiatan apa, karena waktu pernah hari Children's Day kemarin ya, Golden Week kemarin tuh kan sempat harusnya mereka punya kayak upacara seremoni atau apa, tapi hampir ngelihat di semua website, semua di-cancel. Jadi kayak kemarin saya mikirnya, paling Giot Masuri juga nggak ada. Tapi ternyata
satu ketika saya tuh sempat main ke sini Nenzaka, cuma karena saya pengen ke Starbucks di daerah sini yang ternyata konsepnya tuh dia pakai rumah tradisional Jepang dan dalamnya tuh modelnya lesehan kayak rumah Jepang gitu loh. Jadi mereka benar-benar nggak ngebuat Starbucks yang kayak biasanya dengan interior, dengan furnitur yang Starbucks banget, tapi mereka justru menyesuaikan gitu loh dari aspek elemen lokal yang ada di situ gitu. Jadi kayak saya karena penasaran aja, terus kebetulan sejak bulan kapan kayaknya si Jepang ini, Starbucks Jepang punya campaign minuman-minuman frappuccino dari tiap, region gitu. Jadi tiap prefecture ya atau tiap provinsi gitu. Jadi kayak Kyoto punya minuman sendiri, Kobe punya minuman sendiri, terus Hiroshima punya minuman sendiri gitu. Nah, meski sebenarnya saya tuh bukan fansnya frappe ya, minuman frappe gitu karena kayak terlalu manis. Tapi kayak saya pikir nggak ada salahnya nyoba ya. Dan akhirnya saya ke Starbucks tradisional itu dan beli frappenya, yang pada akhirnya saya ujung-ujungnya beli kopi juga, beli latte karena emang kayak bener-bener saya tuh emang lebih masuknya sama kopi gitu kan. Terus ya tentunya manis, enak sih, macanya enak 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 banget ya. Mmm, apa, ternyata habis dari situ saya iseng jalan ke satu taman, kemudian awalnya tuh saya mau ngeliat kucing, gara-gara kangen sama kucing kan di situ ada taman, deket situ ada taman yang emang banyak kucing, terus tiba-tiba ngeliat orang-orang pakai pakaian-pakaian putih-putih gitu, jadi pokoknya kayak pakaian adat gitu ya. Tuh, saya sempat mikir orang ngapain, terus akhirnya saya jalan ke arah sana yang ngarah ke Yasaka Shrine ya, jadi satu tempel yang deket Gion dan ternyata iya lagi mau ada festival, mau ada arak-arakan gitu. Saya sempet nggak ngerti, "Aduh ini arak-arakan apa?" Akhirnya ya udahlah, yang awalnya saya niatnya mau pulang, tapi udah stay di situ dulu deh ngelihat gitu kan. Dan ternyata itu adalah Gion Matsuri. Jadi ternyata tahun ini diadakan, tapi dibuat versi mini gitu loh, dibuat versi yang lebih sederhana. Dan ternyata memang event-event Gion Matsuri ini emang nggak diinfoin ke banyak orang karena emang berharap untuk tidak banyak orang yang datang gitu loh. Jadi untuk mengurangi kerumunan gitu. Jadi benar-benar I was very lucky that day because I didn't expect that there is a Matsuri dan akhirnya saya bisa lihat dan akhirnya udahlah jadi saya nontonin upacaranya di Yasaka Shrine kemudian mereka ngarakin kayak katanya sebutannya float ya kayak satu benda gitu terus kemudian ada kuda putihnya gitu jadi di situ ada orang-orang pakai baju-baju adat-adat baju aristokrat zaman dulu gitu terus mereka jalan sepanjang Gion kayaknya pergi menuju Shijo kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih bisa witnessing Gion Matsuri meski lagi corona gini gitu. Jadi cantik banget sih, bagus banget gitu. Dan kemudian saya sempat jadi kan sebenarnya Gion Matsuri itu kan acaranya tuh rangkaian ya, jadi nggak cuma satu hari gitu. Jadi harusnya tuh sebenarnya katanya sebulan. Terus kemudian senpai saya ngirimin link yang ada list kegiatannya gitu. Akhirnya saya cek tuh ternyata kemarin tuh tanggal berapa 28 ada event lagi. Tapi ternyata saya datang tuh ke sana lihat ya, dan ternyata nggak ada arak-arakannya, jadi cuma mereka ngegotong kayak satu ada benda gede banget digotong kayak pakai apa sih, gotongan gitu ya. Dan ternyata mereka cuma mindahin di dalam shrine itu, jadi nggak pergi jalan ke luar gitu. Jadi pas udah nyampe sana, iya ternyata kayak cuma nggak ya nggak nyampe 15 menit kayaknya, cuma bentar banget. Tapi yang senang dari acara itu adalah jadi kayaknya tuh saya ngelihat ada si bapak-bapak yang, apa ya, saya nggak tahu bilang biksu apa apa, jadi kayaknya ada sesi yang, apa, ada ritual yang dia bawa kayak ember gitu, ember kayu, terus dia bawa daun, satu tangkai daun, ternyata tangkai daunnya dicelupin di airnya, terus apa sih, ditaburin, apa, dikepiurin gitu loh ke orang-orang yang datang datang ke situ dan terus si bapaknya itu datang ke kita, ke penonton dan dia kayak mau coba, kayaknya itu kayak semacam ngasih blessing gitu loh. Apa, ngasih cipratan air gitu dan akhirnya coba ikut-ikut, nyampe terus kayak saya lihat orang-orang pada bungkuk gitu kan. Jadi akhirnya saya kena kecipratannya gitu. Jadi kayak seru banget gitu. But I'm sure, there will be another Gion Matsuri in the next 2 years while I'm here, and I wish that I can watch it with my husband or at least with my family, but I don't think I I can't recommend my family to come here because it's too hot. It's better to come here like during spring. So, and oh, bulan ini aku juga berkesempatan melihat kota baru di seberang Kyoto, nggak di seberang sih, di sebelah Kyoto. Jadi kemarin tuh saya sempat dapat kesempatan main ke Kobe.
Sebenarnya sih ke Kobe itu buat kerja part-time ya, jadi waktu jalan-jalan juga terbatas, tapi sebenarnya juga part-time itu sendiri juga jalan-jalan gitu. Dan saya pertama kali pergi ke Awaji Island, akhirnya bisa ngelihat Awaji Island kayak apa, dan karena acaranya beres agak sore, akhirnya karena saya tahu di Kobe itu ada masjid tertua, akhirnya saya main ke masjid Kobe, dan ternyata nggak gitu jauh dari stasiun, cuma jalan ya sekiloan lah ya. Dan benar-benar beruntung banget pas saya datang ke masjidnya itu pas mau masuk jam azan maghrib. Jadi pas nyampe tuh denger suara azan maghrib dari speaker gitu loh. Jadi kayak ya ampun kayak senang banget, kayak udah kayak sahabat banget nggak pernah denger azan maghrib yang berkumandang dari masjid gitu loh. Terus waktu saya coba masuk, ternyata di dalam masjid nggak boleh ngambil-ngambil foto, jadi ya udah akhirnya kamera off, tapi emang niatnya ke sana kan mau sholat, tapi ya kadang pengen juga sih ngambil-ngambil foto. Dan ternyata, jadi waktu masuk ke masjidnya itu kayak ada ruang lepas sepatu gitu-gitu, dan di situ ada beberapa foto masjidnya. Pas saya lihat-lihat ternyata masjidnya itu udah dibangun dari pokoknya dari tahun berapa ya? Coba kita lihat dulu ya. Dari lama banget sih sebenarnya. Pokoknya salah satu masjid tertua di Jepang. Tuh, ternyata dari tahun 1935, jadi sebelum Perang Dunia. Dan yang lebih luar biasa Masya Allahnya ya, jadi itu ada foto penampakan masjid setelah Perang Dunia II selesai. Dan ternyata kokoh, jadi nggak hancur ketika bangunan sebelah selain-lainnya itu hancur lebur. Dan ternyata si Masjid Kobe ini masih berdiri gitu loh. Jadi kayak, gila luar biasa ya. Mungkin kayak fenomena-fenomena masjid itu tidak ambruk di saat bencana tuh banyak banget kan. Apalagi pas yang waktu di Aceh juga kan. Jadi emang keren banget, luar biasa. Bahkan perang dunia pun tidak bisa meruntuhkan masjid gitu. Jadi Allahu Akbar banget gitu. Dan dan bulan ini I got my second podcast gig. So I was really happy. Jadi salah satu presenter kondang di Indonesia, Koh Michael Chandra, ngontak saya buat ngobrol di podcastnya beliau di Kacamata Mike. Jadi boleh dicek ya podcast Kacamata Mike. Jujur senang banget ya, maksudnya masih bisa maintain network dari sini ya, dari Jepang, apalagi di tengah-tengah pandemik gini gitu, dan benar-benar ngobrol santai banget sih sebenarnya. Dan Komek benar-benar humble banget sih, benar-benar kayak dia kayak nggak berasa terkenal gitu loh, jadi kayak ngobrol kayak biasa aja gitu. Dan tentunya yang jadi bahan obrolan sebenarnya of course tentang game. Dan entah kenapa senang banget gitu loh kalau tiap diajakin orang buat ngobrol podcast gitu ya, apalagi podcastnya juga nggak kaleng-kaleng gitu kan. Itu sih mungkin salah satu engagement yang yang saya lakukan. And I think for the closing, maybe it's still related to the research, but this month, so it's my first time joining a game-based webinar. So actually bulan Oktober nanti kan aku mau magang nih. Kebetulan supervisor magangku tuh emang punya riset di bidang game, dia juga punya interest, dan dia punya event tahunan judulnya Serious Board Game Jam. Dan ternyata sayangnya sih sebenarnya dia sempat cerita kalau tahun ini rencananya mau diadain di Kyushu di Kumamoto University, tapi karena kondisi COVID akhirnya semua di online kan. Dan akhirnya dia kemarin ya kayak bilang, kamu feel free to come as observer, but the program is in Japanese. So waktu itu saya tanya kayak oke gitu, karena saya sendiri kan bahasa Jepang juga belum lancar, apalagi kalau udah dengerin satu bahasan yang juga perlu istilah-istilah akademik gitu kan. Akhirnya tentunya saya dibantu sama senpai saya untuk nge-translate gitu ya. Tapi ya overall seru sih bisa, jadi karena tema workshopnya juga it's all about game gitu. Jadi mereka juga beberapa narasumber ngasih beberapa cerita tentang game apa yang udah mereka create, terus value-value apa yang bisa dapat dari game gitu. Jadi benar-benar yang benar-benar very insightful. Dan tentunya dengan the power of Google Translate ya, at least saya bisa nge-translate pakai slide-nya pakai Google Translate gitu. Jadi I don't know, I cannot live without Google Translate while I'm here, so I should thank Google Translate later on my PhD, after my PhD done. And
So, because this month is the official time for Olympic Games, and actually I should be sad today because Ahsan and Hendra kalah di babak semifinal ya. Iya, di babak semifinal. Jadi baru banget nih sebelum recording ini habis nonton di ini di lab, gue lagi di lab nonton. I was kind of optimistic to them, but yeah, it's a game, it's a sport, so ada yang kalah, ada yang menang. Jadi tapi memang their contender like dari Taipei ya, they did a really good job, and I just find out that like actually Hendra as Asan, they were seen as like a legend, as hero to other badminton players. So I think itu kayaknya yang feel very honored gitu ya, regardless of winning or losing. Tapi benar-benar emang mereka udah dianggap as a legend gitu loh. Jadi no matter what happens gitu loh. Jadi keren banget sih sebenarnya, itu yang kayaknya menjadi pride-nya Indonesia. Emang ya well, athlete is the pride of the nation. Dan ya, of course Olympic Games bikin bikin belajar jadi terdistract, Gusti. Tapi karena badminton udah sebentar lagi beres. Sebenarnya olahraga yang saya ikutin banget, yang mau tahu rules segala macam dan pernah main ya cuma badminton. Tapi saya pengen banget nontonin synchronized swimming ya, atau pokoknya yang nari-nari swimming gitu. Meski saya suka berenang, tapi ya kayaknya ya ajaib aja gitu ngeliat orang bisa bolak-balik badan keluar masuk gitu. Dan synchronized swimming tuh nanti awal Agustus gitu, sebentar lagi sih. Jadi ya sekarang lagi Olympic Weeks atau Olympic Months, jadi kayaknya orang Jepang juga lagi pada sibuk nontonin atlet-atletnya juga gitu. Dan untungnya alhamdulillah di sini bisa nonton gratis lewat channelnya NHK, itu resmi, channel legal gitu, bisa ditonton tanpa iklan-iklan. Jadi ada satu lagi link untuk nonton ini, tapi ada iklan-iklannya banyak banget, namanya gorin.jp ya. Kalau NHK lebih nyaman sih karena free from ads gitu. Dan iya, besok tandingnya Gracia Poli sama Priyanti Rahayu. I think they're doing well. Terus kemudian satu lagi Sinisuka Antoni Ginting. I think there only 2 left. Oh my god. Oke. Semangat Indonesia. Badminton tuh emang pride of the nation gitu. Emang udah mendarah daging ya. Kayak saya punya teman orang Fiji, dia tuh cerita ya olahraga mereka ya rugby gitu loh, dan bagaimana dia juga take it seriously gitu loh, nonton rugby match gitu loh, kayak sama aja kayak orang Indonesia nonton badminton gitu loh. Jadi benar-benar serius gitu loh dan into it gitu. Dan ya tiba-tiba habis nonton badminton match jadi pengen main badminton lagi. Meski tentunya I'm not a professional player, of course, and I think really bad. Tapi salah satu kebanggaan kayaknya kalau nggak salah tuh dulu saya pernah ikut ini deh, kayak main badminton bareng di jurusan di IPB waktu itu. Terus waktu itu saya digabungin kayak tim ganda campuran, kalau nggak salah saya menang gitu. Ini kalau nggak salah ya. Jadi kayak iya, saya ingat banget mainnya juga kagak bagus-bagus banget gitu ya, tapi berasa seneng aja sih kalau bisa main dan disorakin gitu loh. Maksudnya kayak kebayangnya kalau jadi atlet ya. Meski ya atlet tentunya tujuannya bukan buat disorak-sorakin gitu ya, tapi kayak ya begitulah. Jadi jadi kangen lagi buat main badminton. Well, I think that's all for the journal. So many things to wrap up. And I think I missed one thing, and it's important. It could be important or unimportant, but I want to declare that maybe I'm a MOA right now. So, do you know MOA? So MOA is a fandom of Tomorrow by Together. I don't know like how they do this like sign. Ya, jadi kayaknya baru bulan ini nih, aku kayaknya kerasukan TXT atau Tomorrow by Together. Jadi ini adalah boy band juga keluarannya Big Hit, company yang ngeluarin BTS yang jadi basically they under the same label.
Tapi si TXT ini masih junior banget gitu loh, jadi masih unyu-unyu gitu dan, awalnya tuh kayak saya dengerin satu lagu judulnya Fairy of Shampoo dan lagunya tuh waktu itu didengerin pas malam-malam jadi kayak adem banget gitu, terus kemudian akhirnya mulai lari ke lagu yang lain, yang awal-awalnya juga nggak tahu nama-namanya siapa, ya tahu sih ada satu namanya Subin yang paling tinggi, juga cakep gitu ya. Terus lama-lama jadi modelnya tuh mirip kayak BTS dulu gitu loh, jadi mulai nontonin videonya satu-satu, terus mereka pernah di-interview, terus apa gitu. Dan ya udahlah akhirnya jadi kayak sekarang keranjingan, jadi kayak sebenarnya sih hampir semua lagunya enak-enak, tapi ada satu lagu yang bener-bener bikin nagih banget judulnya Blue Hour. Apa ya, dan video klipnya juga very satisfying, visually satisfying. Mmm, Enak aja gitu, nggak tahu kenapa, dan bener-bener dan waktu itu saya pas denger gitu juga lagi pas dapet kabar suami kena Covid, jadi kayak bener-bener butuh pelarian banget dan akhirnya kayak saya pernah dengerin satu hari tuh sampai kayak 20 kali deh dengerin Blue Hour itu dan kayak nggak bosen-bosen gitu. Dan dari Blue Hour itu awalnya saya suka Subin ya, karena dia kayak soft banget gitu dan kemudian tiba-tiba beralih ngelihat Yeonjun. Jadi Yeonjun nih Hyungnya yang paling tua, tapi dia bukan leader-nya. Dan ternyata dia kayak semacam golden Hyung, kayak Jungkook, kalau Jungkook golden maknae gitu ya, yang apa aja bisa dan ternyata si Yeonjun ini bisa apa aja gitu. Jadi dia nge-rap, dia basic-nya rap sama dance, tapi kayak rapnya bagus, dance-nya bagus, vokalnya juga bagus, dan visualnya juga dia main-main ekspresi kayak V gitu, jadi kayak, oh my god, now I like Yeonjun. Tapi basically semuanya cute sih, but, my least favorite will be Taehyun. Tapi yang pertama pasti Yeonjun, keduanya Subin maybe still, third Beomgyu, kayaknya Beomgyu sekarang cute banget. Beomgyu tuh yang agak-agak kecil gitu, tapi sebenarnya asli dia tinggi banget. Yang keempat Yeoning Kai yang paling muda, yang bapaknya ternyata Chinese singer, jadi bapaknya tuh bule, kayak bapaknya orang Amerika ya, tapi populer di Cina gitu. Terus yang terakhir Yeonjun. So, I think that's it. That's the closing statement that I'm a MOA. And I wish that I can manage my time splitting with these two, like BTS and TXT. But I don't have to be worried because they're under same level. So yeah. Dan aku masih cukup nikmati kedua konten gitu. Well, mungkin itu aja. Kayaknya udah lama banget nih dan waktunya pulang, udah malam. Thank you so much. So I'm gonna see you in the next journal, and please stay safe, stay sane, and be happy. Bye bye.